Oke, selamat petang untuk kita semua. Hari ini adalah hari kelima untuk kita punya 10 hari berdoa. Dan hari ini giliran saya yang akan menyampaikan renungan yang bertajuk Dikuduskanlah Namamu. Oke, di sini dalam ayat Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, di sini doa Bapa kami dimulai dengan kata-kata Bapa kami yang di sorga. Allah bukan hanya Allah semesta alam, tetapi Dia juga memiliki hubungan yang dekat dan intim dengan kita. Jadi kemudian dikatakan dikuduskanlah namamu. Dan kalau kata dalam Yunani bukanlah hagios. Kalau hagios ni bermaksud suci, sakral, layak. Tetapi maksud dia dikuduskanlah namamu, bahasa Yunani dia adalah hagiazo, yang berarti menguduskan. Kita dapat menguduskan atau menjadikan Allah kudus ketika dia adalah kudus adanya. Oke, di sini Paulus ada berkata bahawa kita adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2, di sini saya baca surat Paulus, dia katakan, kamulah surat pujian kami yang tersurat dalam hati kami dan yang dapat diketahui serta dibaca oleh semua orang. Ini ada di 2 Korintus 3 ayat 2. Dan manakala dalam 1 Korintus 4 ayat 9, Paulus menulis, di sini saya baca yang full. Pada pandanganku, Allah memberikan kedudukan paling rendah kepada kami para rasul, tak ubah seperti orang yang dijatuhi hukum mati bagi tontonan dunia, para malaikat dan manusia. Jadi di sini orang tidak melihat Allah, tetapi mereka melihat kita. Perilaku, perbuatan kita sehari-harian dapat memuliakan Allah dan menghormatinya, atau dapat mencemarkan namanya dan salah menggambarkan gereja dan mendampak negatif pada pekerjaannya. Ini kita boleh lihat dalam Matius 5 ayat 13. Dia punya tajuk besar sana, garam dan cahaya. Maksudnya orang akan melihat kita, dan kita sebagai umatnya akan menjadi wakil. Ya, adakah kita ini memuliakan nama Tuhan ataupun sebaliknya? Macam tu orang akan melihat kita. Jadi di sini dalam manuskrip 34, Allah ingin kita mencari hal-hal yang akan menghormati namanya. Dalam hal apapun kita tidak boleh memuliakan diri kita sendiri. Kita harus mencari Allah untuk kasih karunia dan berkat rohani, sehingga kita dapat memuliakan namanya dalam karakter kita. Allah dimuliakan namanya, dikuduskan ketika anak-anaknya memberi dalam hidup mereka representasi karakter Kristus. Jadi maka oleh itu doa kita mesti seharusnya seperti ini. Bapa, bantulah aku untuk menghormatimu dalam semua yang kulakukan hari ini. Bantulah aku untuk mewakilimu dengan benar dan membawa namamu, sehingga ketika orang melihatku, mereka akan memujimu. Biarkan aku berperilaku dengan cara yang memungkinkan orang melihat karakter Yesus melalui setiap tindakan dan perkataanku. Jadi di sini betapa pentingnya karakter kita, macam mana karakter kita bawa di dunia luar, kerana melalui karakter kita lah kita boleh memantulkan karakter Yesus. Jadi di sini dalam 1 Yohanes 5 ayat 14, Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, kita harus berdoa dalam nama Yesus, tetapi itu berarti lebih dari sekadar mengatakan dalam namamu. Pada zaman Alkitab, nama mewakili karakter.
Jadi kita berdoa dalam nama Yesus berarti berdoa dalam kehendaknya, meminta hal-hal yang akan mewakili dia dan karakternya. Ada lagi dalam Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, kerana kamu salah berdoa. Dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, tetapi berdoa dalam nama Kristus. Kristus banyak sekali artinya. Hal itu berarti bahwa kita harus menerima tabiatnya, menunjukkan semangatnya, dan melakukan perbuatannya. Jadi Yesus berjanji untuk menjawab doa kita jika kita meminta dalam namanya sesuai dengan kehendaknya, dan untuk sesuatu yang akan memuliakan dan menghormati Allah. Ini untuk aplikasi hidup kita. Ketika kita mengeluh, kita memberikan pesan yang salah tentang Allah kita. Jadi bersukacitalah senantiasa. Ini ada dalam ayat Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan Filipi 4 ayat 4. Dua-dua ayat ini dia tertulis bersukacitalah senantiasa. Kita berdoa, kita berbicara dan berperilakulah dengan cara yang akan menghormati Allah. Jadi kesimpulan untuk kita punya pelajaran pada hari ini, dan ketika Allah menjawab, pastikan Anda memuji dan menghormatinya. Kita tidak boleh mengambil pujian apapun untuk diri kita sendiri. Ingat, setan selalu mencoba mengambil kemuliaan Allah untuk dirinya sendiri. Dengan rendah hati, akui dan muliakan Allah dengan penuh rasa syukur melalui kata-kata, tindakan, dan doa Anda. Jadi itulah kita punya pelajaran pada malam ini. Semoga apa yang kita belajar ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan dapat mengeratkan lagi hubungan kita kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih.